Ya, salam semuanya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memiliki roh yang luar biasa untuk menjadi saksi yang kuat. Ya, memiliki roh yang luar biasa untuk menjadi saksi yang kuat. Nah, kita baca dalam Roma 6. Daniel 6. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Nah, mulai nanti kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca sama-sama Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu, dan ketiga orang itu pada mereka lah pada wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ya. Nah, di sini kita melihat ya seorang sosok yang namanya Daniel. Ya, jadi kita belajar dari keteladanan hidup Daniel. Ya, Daniel ini sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Ya, kalau mau menjadi orang yang baik dan berkenan pada Tuhan, mau dipakai Tuhan, salah satu Daniel ini menjadi teladan yang sangat baik untuk kita perhatikan. Ya. Nah, Daniel ini pada waktu itu ada di Babel, ya, di Babilonia, ya. Nah, salah satu Daniel adalah orang yang dipilih, ya, dipilih oleh raja, ya, untuk diangkat untuk menjadi wakil-wakil raja di seluruh wilayah, ya. Waktu itu ada 120 yang diangkat oleh raja untuk menjadi wakil-wakil dari kerajaan, ya. Nah, tetapi kalau kita mulai di sini, Daniel itu ya, pertama dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Ya, di ayat 2, ayat 3 dikatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Daniel itu dia di antara 120 orang, ya. Dia di antara 3 diangkat menjadi salah satu dari pejabat tinggi, ya. Jadi ada beberapa pejabat yang diangkat, tapi Daniel bersama dengan 2 orang lagi itu diangkat menjadi pejabat tinggi, sehingga para pejabat-pejabat yang lain bertanggung jawab memberi laporan kepada pejabat tinggi yang 3 orang ini. Dan yang 3 orang ini salah satunya adalah Daniel. Jadi bayangkan Daniel ini posisinya sangat tinggi. Ya, di dalam pemerintahan dia merupakan pejabat tinggi negara. Ya, ini bukan pemimpin ecek-ecek. Ini bukan pemimpin golongan bawah, ini pemimpin golongan tertinggi dalam pemerintahan waktu itu Raja Darius. Ya. Nah, bahkan nanti kalau kita melihat selanjutnya Daniel itu bahkan nanti akan menjadi nomor 1 pejabat tinggi negara. Ya, dia di bawah raja. Ya. Bayangkan dia berada di sebuah negara tempat dia dibuang, tempat dia ditawan, tapi di tempat penawanan itu dia menjadi seorang pejabat tinggi yang tertinggi dari para pejabat yang lain. Ya, ini menarik. Ini sebuah hal yang menarik. Seorang anak muda. Ya, dia masih anak muda ini. Dia belum tua, masih sangat muda. Ya. Nanti kalau kita pelajari misalnya di awal-awal pasal ini, kita melihat bahwa Daniel itu luar biasa, badannya segar walaupun hanya makan sayur. Ya. Dia sangat berbeda dengan yang lain. Dia sangat menonjol. Ya. Dia sangat diperhatikan oleh raja.
Dia menjadi pribadi yang disayangi raja. Ya. Siapa yang gak senang kalau kita misalnya jadi orang yang disayangi oleh para pejabat tinggi? Ya, seorang pemimpin yang hebat menyayangi kita. Itu tentu akan membuat kita sangat senang. Ya, kita dekat dengan para pejabat. Tapi Daniel bukan hanya dekat sama pejabat, dia malah jadi pejabat tinggi di sebuah negara yang bukan negaranya. Di sebuah negara yang itu negara yang menawan dia, negara yang memperbudak dia. Tapi di sana Daniel muncul sebagai seorang yang sangat berbeda. Dia muncul sebagai seorang yang sangat luar biasa. Ya. Nah, inilah yang kita lihat dimanapun orang yang punya kualitas, kemanapun dia akan diangkat. Jadi itu ingat, perhatikan itu. Siapapun yang orang yang punya nilai baik, ya, dia punya karakter baik, dia punya cara kerja yang baik, dia seorang yang bisa diandalkan, dipercaya, kemanapun orang itu akan diangkat. Tidak ada yang bisa menghalangi orang itu untuk diangkat. Walaupun ada orang-orang iri hati di sekitarnya untuk mencoba menjatuhkan dia, mencoba mencari alasan untuk supaya dia bisa tumbang. Tapi orang yang hebat, yang memiliki nilai kehidupannya yang baik, yang tinggi, ya, cara hidup yang benar, dapat diandalkan, dapat dipercaya, ingat baik-baik, orang itu akan pasti terus diangkat. Tidak ada yang bisa menahan orang itu. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu untuk diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Ya. Nah, sekarang menjadi persoalannya, pertanyaan yang penting, kenapa Daniel kok bisa dia menjadi seorang yang hebat, dia bisa menjadi pejabat tinggi, dan dia bisa menjadi orang yang sangat berbeda dibanding siapapun. Ya. Nah, kita melihat di sini pertama, ya, Daniel itu pertama dia punya roh yang sangat luar biasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, kita bisa baca di dalam ayat berapa itu, coba diperhatikan tentang Daniel itu punya roh yang luar biasa. Itu di ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ya. Nah, ada apa dalam diri Daniel? Apa yang membuat dia menonjol? Kenapa kok raja begitu senang untuk mengangkat dia? Ya, banyak orang kalau misalnya di dalam pemerintahan malah dibenci. Ya, pejabat-pejabat tinggi kadang dibenci. Ini malah disenangi. Ya, ini bukan orang asli, bukan orang pribumi, tapi malah itu sangat dikasih jabatan tinggi. Ya, nah kenapa? Nah, yang pertama karena Daniel dia memiliki roh yang luar biasa. Ya. Dikatakan maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ya, jadi kenapa? Ya, karena dia punya roh yang luar biasa. Ya, dia diurapi oleh roh Allah. Ya, ada pengurapan di dalam dirinya, ada urapan Allah yang melingkupi seluruh kehidupan Daniel. Inilah yang membuat dia ya diangkat menjadi pejabat tinggi tadi itu. Ya, sehingga menjadi pejabat yang tertinggi di atas para pejabat yang lain. Ya. Ini sangat luar biasa, ini sangat menggiurkan. Ya. Buat kita ini bisa menjadi bisa jadikan ini teladan. Ya, punya roh yang luar biasa. Punya roh yang yang kuat, ya. Ingat bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita bisa persoalannya hari ini banyak anak-anak Tuhan yang rohnya lemah. Ya, berdoa saja banyak tidur. Ya, kerja malas-malasan. Kenapa? Itu karena sebenarnya di dalam rohnya nggak kuat. Sebenarnya yang buat orang punya tenaga itu karena roh yang ada di dalam dirinya itu kuat sekali. Ya, orang-orang yang punya roh yang luar biasa, walaupun orangnya kurus, walaupun orangnya seperti nggak bertenaga, tapi kalau mereka ada roh Allah di dalam dirinya, itu akan menjadi kuat. Ya, jadi roh itu sangat punya peran penting dalam hidup manusia. Ya, maka jangan pernah mengabaikan roh Allah di dalam diri kita. Pelihara persekutuan dengan roh Allah supaya rohmu itu semakin hari semakin kuat.
Amin. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Bagaimana supaya hidup kita ini jangan begini-begini aja. Bagaimana supaya hidup kita ini terangkat, ya. Keadaan-keadaan hidup kita yang lama kita patahin, kita singkirkan, kemalasan, ya, nafsu, ngomong kotor, memaki. Itu aja kadang-kadang nggak bisa kita singkirkan. Bagaimana mau jadi pejabat tinggi? Ya, amarah-amarah aja kita nggak bisa singkirkan. Ya, kalau orang sampai amarahnya nggak bisa disingkirkan, kekecewaannya nggak bisa disingkirkan, sakit hatinya nggak bisa disingkirkan, orangnya hari-hari nggak punya sukacita dalam dirinya, itu karena rohnya lemah. Orang yang rohnya kuat pasti hidupnya sukacita. Orang yang rohnya kuat pasti hidupnya bergembira, pasti hidupnya menjadi berkat. Semangat kerjanya juga ada, semangat belajarnya juga tinggi. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada roh yang kuat. Ada roh yang luar biasa. Nah, orang yang punya roh luar biasa itu nanti akan dipakai Tuhan. Dan perhatikan orang-orang yang punya roh yang luar biasa di dalam kitab. Salah satunya adalah Yusuf. Kenapa Yusuf sampai diangkat menjadi penguasa tertinggi di Mesir? Itu karena Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, melihat bahwa dia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya, jadi kalau mau menjadi saksi yang kuat itu harus punya roh yang kuat. Ya. Jadi roh yang kuat itu memampukan kita untuk melakukan hal yang luar biasa, yang membuat kita bisa beda dengan orang-orang di sekitar kita. Orang lain nggak punya semangat, orang lain putus asa, orang lain pada nggak bisa kerja dan baik, kita bisa. Kenapa? Karena kita punya tenaga di dalam diri kita. Apa itu? Roh yang luar biasa. Ya. Dan roh yang luar biasa itu ya jelas kita terima itu dari Yesus. Ya. Dikatakan Alkitab bahwa percayalah bahwa Allah akan memberikan kita rohnya. Ya. Kamu adalah saksiku. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, dan aku akan memberikan kamu roh. Ya. Jadi Allah menyertai kita sebenarnya dengan roh Allah, dan ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita pahami, kita ini disertai oleh roh Allah. Maka karena itu jagalah persekutuan roh Allah di dalam dirimu. Ya, jadi kenapa Daniel kok bisa menjadi orang yang sangat berbeda, memiliki kedudukan tinggi, ya, bahkan sampai menjadi pejabat tinggi di antara para pejabat yang lain. Ya, semua para pejabat yang lain memberikan laporan ke dia. Ya, padahal dia bukan seorang pribumi, dia bukan seorang anak garis keturunan raja, dia hanyalah seorang tawanan, ya, dari suku Israel, lalu di sana dia dibuang. Di sana itu tempat pembuangan. Babilonia itu adalah tempat pembuangan bagi orang Israel. Nah, kenapa? Ya ingat baik-baik, karena dia punya roh yang luar biasa. Coba katakan, punya roh yang luar biasa. Saya punya roh yang luar biasa. Ya, saya ulang ya. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ya, nah kita ini punya roh yang kuat enggak? Ya, udah saya bilang tadi, banyak orang jangankan mau punya roh yang kuat, melawan amarahnya aja nggak bisa, melawan kekecewaannya nggak bisa, menundukkan diri aja nggak bisa. Rohnya terlalu lemah. Itu orang yang rohnya lemah banget itu. Ya, kenapa rohnya lemah? Karena persekutuannya dengan Tuhan kurang. Lebih kuat kedagingannya daripada persekutuannya dengan roh Allah. Ya, ingat, roh yang kita miliki itu roh yang memerdekakan, roh yang mematahkan belenggu, roh yang dapat menghancurkan segala ikatan, segala belenggu, segala tawanan. Itu kalau ada roh Allah itu, perhatikan. Daniel ini kan orang tawanan. Tapi walaupun dia tawanan, itu dia bisa patahkan. Bayangkan seorang tawanan bisa jadi pejabat tinggi negara. Ada apa? Itu tadi, roh yang kuat itu bisa mematahkan segala penawanan apapun. Ya, roh Allah itu bisa memberi pembebasan, kemerdekaan. Ya, kelepasan dari aniaya. Itu bisa diberikan oleh roh Allah itu. Maka karena itu andalkanlah kekuatan roh Allah di dalam diri Anda. Kalau Anda mau jadi saksi yang kuat, mau jadi pribadi yang kuat, jadilah
orang yang memiliki roh Allah yang kuat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia punya roh yang begitu kuat? Ya, dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan roh itu sehingga Daniel itu sampai nanti dia punya hikmat yang luar biasa, dia punya kemampuan mengartikan mimpi dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena Daniel ini adalah orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya. Dia punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ini yang kedua. Bagaimana kita bisa melihat itu? Nah, kita bisa lihat di dalam kita melihat di dalam ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Di sini kuncinya. Ya, kalau mau meneladani Daniel punya roh yang kuat, ini ingat ayat ini, ayat 11 ini, ya. Kenapa Daniel? Daniel itu rupanya dia punya kebiasaan yang konsisten. Ya. Kebiasaan yang konsisten yaitu dia berdoa 3 kali sehari dan memuji Allah. 3 kali sehari dia berdoa. Seorang pejabat tinggi, orang yang sibuk, orang yang kerja keras masih punya waktu untuk berdoa. Ya, kita aja kadang-kadang disuruh kerja sebentar aja udah lelah, sampai doa pun jadi nggak bisa. Ini hari-harinya kerja, hari-harinya luar biasa kegiatannya. Tetapi ini doanya tidak pernah terputus. Doa 3 kali sehari tidak pernah absen, nggak pernah terlat. Nah, kita berdoa harus dibangunin. Gimana bisa punya roh yang kuat? Harus dipanggil. Nah, Daniel dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, bahkan dengan doa ini akhirnya nanti dia dijadikan ini menjadi alasan untuk mendakwa dia. Ya, untuk menjatuhkan dia. Jadi karena dia tidak punya kesalahan apa-apa, dia nggak punya kelalaian apa-apa. Ya. Tidak ditemukan kesalahan, tidak ditemukan kelalaian. Nah, untuk menjatuhkan Daniel karena banyak orang yang iri hati, untuk menjatuhkan dia karena tidak ada alasan lain, maka saudara mereka para pengkhianat-pengkhianat itu mereka mencoba mencari alasan, yaitu dengan cara melaporkan kepada raja ya bahwa Daniel dia menyembah Allah lain. Ya. Lalu saudara diberikanlah surat perintah oleh raja karena permintaan orang-orang yang iri hati tadi, yang benci Daniel tadi, supaya dilarang orang berdoa kepada Allahnya. Dan mereka hanya berdoa jadi setiap orang dilarang berdoa kepada Allahnya. Dan ketika didengar Daniel itu, Daniel bukan berhenti berdoa. Ya, banyak orang kalau ada gangguan itu malah berhenti berdoa. Banyak orang kalau bermasalah itu malah berhenti berdoa. Seharusnya bermasalah, makin banyak masalah, makin banyak doa. Ini makin banyak masalah, makin tidak berdoa. Ini yang terbiasa begitu. Ini keadaan orang begitu. Daniel makin banyak masalah, malah dia langsung pergi ke kamar atas. Di sana dia berdoa menghadap Yerusalem. Ya. Dia berdoa kepada Allahnya, bukannya berhenti berdoa. Banyak masalah, dia malah banyak berdoa. Alkitab berkata seperti yang biasa dia lakukan. Jadi Daniel itu udah punya kebiasaan, masih muda, berarti dari kecil dia sudah terbiasa berdoa. Nggak harus disuruh-suruh. Ini 3 kali dia sendiri yang berdoa, nggak ada yang nyuruh. Ya, kalau kita udah pemuda, udah remaja, masih harus disuruh-suruh. Kita nggak suruh, nggak berdoa. Bagaimana bisa punya roh yang kuat? Jadi Daniel adalah orang yang punya semangat tinggi dalam berdoa. Itulah dasar dia dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu menjadi sesuatu yang penting. 3 kali sehari. Ya. Masing-masing kita juga harus punya komitmen. Mau berapa kali Anda berdoa satu hari? Ya, ada doa bersama, ada doa pribadi. Perkuat doa pribadi Anda. Kalau Anda suka di doa pribadi bersama tapi doa pribadi nggak ada, itu biasanya orang begitu kurang kuat. Doa pribadi itu harus diperkuat. Ini doa pribadi.
bukan berarti mengabaikan doa bersama. Nah, jadi kenapa dia punya roh yang kuat? Itu karena dia punya persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan memuji-muji Tuhan. Ya. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Daniel itu punya roh yang kuat. Nah, pertama tadi kenapa dia bisa menjadi unggul? Kenapa dia bisa menjadi hebat? Pertama, dia punya roh yang luar biasa, roh yang kuat. Yang kedua, dia punya persekutuan dengan Allah. Ini dasar dalam membangun roh yang kuat. Ini alasannya. Ya. Nah, yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga yang dimiliki oleh Daniel yang membuat dia bisa menonjol itu karena dia tidak mempunyai kesalahan dan kelalaian dalam pekerjaannya. Kalau kita kan salah terus. Dan kadang-kadang malah mau melakukan yang orang tidak senang. Kalau Daniel, dia tidak ditemukan kesalahan, tidak ditemukan kelalaian di dalam kehidupannya. Kalau kita sering yang ditemukan itu malah kelalaian. Kita lebih mudah ditemukan kelalaian daripada menemukan tidak bersalah itu. Ya. Jadi kalau kita periksa misalnya, lebih banyak kelalaiannya. Kalau ini tidak ditemukan kelalaiannya, tidak ditemukan kesalahan-kesalahan, mencoba mencari kesalahan dia untuk menumbangkan dia nggak bisa, nggak ada yang bisa dicari kepada dia untuk menumbangkan dia. Tapi Daniel, ya, dia tidak punya kelainan. Coba kita lihat, kita baca ayat berapa itu? Di dalam ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ya, jadi kenapa dia diangkat tinggi? Kenapa dia dipakai Tuhan tinggi-tinggi? Karena dia tidak ditemukan kelalaian-kelalaian dan kesalahan. Kenapa? Karena dia punya roh yang kuat tadi. Kenapa dia punya roh yang kuat? Karena dia punya persekutuan yang kuat, yang baik dengan Tuhan. Itu membuat dia menjadi orang yang tidak membuat kesalahan-kesalahan. Ya, usahakan dirimu hari ini jangan suka buat kesalahan. Ya, ketika Anda salah, itu nilai Anda kurang. Di dalam hidup ini ada penilaian, walaupun seakan-akan tidak ada orang menilai kita, tapi setiap orang kan menilai kita. Orang yang melihat kita di sekitar kita, dia akan bilang, oh gitu dia ya. Dia menilai kita. Oh ya, banyak gak beresnya dia ini ya. Oh, malasnya ya, hebat. Dibangunin gak bisa bangun. Udah kayak orang mati. Ada orang itu dibangunin, udah ditendang-tendang, udah disiram air, masih gak bisa bangun. Udah mau dipalu juga, enggak bangun-bangun. Nah inilah karakter orang yang bagaimana? Itu karakter seorang pemimpin yang hebat. Enggak mungkin. Jangan berharap. Jangan berharap Anda akan diangkat tinggi. Telat-telat. Ya. Jadi untuk menjadi pejabat tinggi itu atau menjadi orang yang diangkat tinggi, punya kekuasaan, punya kedudukan. Ya, firman Tuhan berkata orang yang rajin akan mendapat kekuasaan. Ya, tetapi orang yang lambat tidak akan pernah menangkap buruannya. Orang yang lambat tidak bisa menangkap buruan, orang yang rajin akan mendapatkan kekuasaan. Makanya nanti kita itu kan ada orang-orang yang dikasih jadi manajer, jadi bos, ya, jadi pemimpin para bisnismen se-Asia Tenggara. Kenapa bisa? Itu karena mereka punya roh yang kuat. Mereka punya kemampuan kerja yang bagus. Orang yang kerja bagus harus didukung oleh roh yang kuat. Ya, sehingga mereka bisa mengeluarkan karakter-karakter yang baik. Nah, kita sekarang jangankan mau karakter yang baik dalam kerja. Kita aja masih suka memaki. Kita aja masih suka menjelekkan orang. Bagaimana? Kapan mau berubah? Nanti sudah tua, sudah mau mati. Mata sudah tidak terang, pendengaran sudah tidak jelas. Baru mau bertobat. Itu sudah telat.
Ini Daniel pertobatan dari kecil. Di masa remaja pemuda dia udah dipakai Tuhan luar biasa. Nah banyak orang kan tunggulah saya nanti kalau sudah mau matilah baru mau bertobat. Tunggulah, ya tunggu. Anda akan telat. Mungkin sebelum berubah itu Anda sudah mati dulu. Ya, lebih bagus dari kecil ini. Anda mulai bangun diri Anda, persekutuan Anda dengan Tuhan, roh yang kuat, dan bangun cara kerja yang baik. Tidak ditemukan kesalahan, tidak ada kelalaian apapun ditemukan dalam diri kita. Ya. Kadang-kadang kita udah berkali-kali dihukum saja, didisiplin, melanggar aturan, itu juga belum bisa jadi alasan untuk kita berubah. Malah makin menjadi-jadi. Banyak orang itu ya didisiplin, ditegur, malah makin jadi-jadi dia. Makin parah. Akhirnya nanti orang kayak itu kan dibiarkan aja. Mau mati-mati, hidup-hidup. Ya. Jadi perhatikan itu, ya ada 3 hal yang penting yang Anda perhatikan supaya memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang unggul, ya bisa memiliki kedudukan, bisa memiliki kekuasaan. Ya ada 3 hal yang penting. Pertama tadi memiliki roh yang kuat, kedua memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan yang ketiga melakukan hal-hal yang baik, tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya mulai menilai diri Anda hari ini. Nilai diri Anda, hari ini Anda buat apa? Oh bagus, hari ini bagus, nggak ada kesalahan ditemukan. Ya berarti nilai Anda naik, poin Anda naik. Walaupun mungkin orang tidak nilai Anda. Kadang-kadang kan orang lebih suka melihat kesalahan kita daripada kebaikan kita. Kalau kesalahan kita, mereka begitu mudah mengingat. Kebaikan-kebaikan kita dilupakan. Ya. Nah, ayo ini semua kembali kepada kita. Ya, kembali pada kita. Ya, supaya bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Maka kita harus punya roh yang luar biasa, roh yang kuat, punya persekutuan yang baik dengan Allah, hubungan yang konsisten dengan Tuhan, doa-doa, baca firman yang konsisten, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, di mana kita tidak ada kelalaian-kelalaian dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalamnya. Kita hindarkan itu. Maka saya percaya siapapun orang itu akan pasti diangkat. Tidak ada yang bisa menghalangi orang itu untuk diangkat. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu untuk diangkat. Ya, kenapa? Karena yang mengangkat orang itu pasti Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang orang yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada yang orang yang bisa menghancurkan orang itu. Ya, jadi inilah firman Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Mari masing-masing kembali memperhatikan diri Anda, apakah rohmu sudah kuat? Ya kalau belum, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mulai lakukan hari ini pekerjaan-pekerjaan, mulai melakukan apapun PR rumah, lakukan dengan baik. Ya, jangan bikin kesalahan-kesalahan, jangan terus dalam kelalaian-kelalaian, singkirkan semua itu. Maka saya percaya pada suatu saat Anda akan ditemukan menjadi orang yang unggul, sehingga Anda akan berbeda dengan siapapun, Anda akan tampil, dan Anda akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Tidak ada yang bisa merendahkan Anda, tidak ada yang bisa memecat Anda, kalau Tuhan yang sudah membuka jalan atas hidupmu. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat anugerah-Mu,